Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait kurikulum tahun 97. Baik, sebelumnya materi ini disusun oleh yang pertama Muhammad Aminus Salim, yang kedua Rizka Putri Azharo, dan yang ketiga Pionur binti Rahman. Baik, kemudian ada yang namanya sejarah. Menurut Nandar memaparkan bahwa kurikulum tahun 1997 merupakan hasil revisi dari kurikulum tahun 94. Kurikulum tahun 97 merupakan bentuk proses belajar mengajar, bukan hanya mengembangkan pengetahuan kognitif saja, melainkan juga harus mengembangkan psikomotorik atau keterampilan dan efektif. Oleh karenanya dikatakan sebagai kurikulum dengan berbasis kompetensi. Kemudian ada yang namanya karakteristik pendidikan pada kurikulum tahun 97. Yang pertama, pada masa Orde Baru, pemerintahan dipandu oleh Presiden Soeharto. Yang kedua, masa Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1998 hingga tahun 1998. Dan yang ketiga, Orde Baru identik dengan pandangan hidup atau slogan pembangunan. Yang keempat, arah serta kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Jadi bagaimana arah pembangunan tersebut berlangsung, dan di situ nanti kebijakan pendidikan juga akan mengikuti seperti itu. Baik, selanjutnya yang namanya ketentuan atau kebijakan, tentu saja di dalamnya ada yang namanya kelemahan atau kelebihannya masing-masing. Di sini kami akan menjelaskan kelemahannya terlebih dahulu. Yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi dalam setiap pelajarannya. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran dianggap terlalu sulit karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena tidak terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, permasalahan-permasalahan di atas sangat terasa pada saat implementasi kurikulum tahun 1994. Hal ini mendorong pembuatan kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum pelaksanaan dan menyempurnakan kurikulum tahun 97. Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikan dan tetap menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Penyempurnaan kurikulum tahun 1954 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap penyempurnaan, jangka pendek, dan jangka panjang. Baik, sesuai yang saya katakan tadi, jika setiap kebijakan atau keputusan pasti ada kekurangan dan kelebihannya di dalamnya. Kali ini kami akan membacakan kelebihan yang terdapat pada kurikulum tahun 1997. Yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dan hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Jadi seperti itu penjelasan kelebihan yang terdapat pada kurikulum tahun 1997 yang sudah kami rangkum. Baik, kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi pada hari ini, tentunya di kurikulum tahun 1997 itu tidak banyak melakukan perubahan, melainkan banyaknya evaluasi atau koreksi-koreksi dari kurikulum tahun 1994 yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Seperti itu. Jadi
tahun 97 adalah evaluasi. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada penyampaian materi yang kurang tepat atau kurang pas, mohon dikoreksi agar menjadi sebuah pelajaran bagi kelompok kami. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang enak didengarkan, tolong dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.